Kasus kekerasan terhadap aktivis Kontras Andre Yunus merupakan contoh kasat mata. Ia disiram air keras saat mengendarai sepeda motor. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku tidak sendirian, terkesan ada komando sehingga penyerangan tepat mengenai wajah Andre Yunus. Kami ingin memberi pesan bahwa kami tidak takut. Jadi kalau ada yang merasa ini semua akan membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi takut dan diam, mereka salah besar. Karena ini akan justru membuat kami makin kuat dengan catatan kita semua kuatkan SOP keamanan masing-masing karena kita sekarang harus bertahan dari sesuatu yang nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan, mungkin kita tahu sedikit banyak tapi tidak pernah bisa ada yang mengungkapkan dengan clear. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena posisi Andri sebagai pembela HAM, kita semua tahu tujuannya bukan personal. Begitu banyak sekarang hal-hal yang disembunyikan, alasan personal, alasan-alasan yang sifatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan, tapi kita tahu persis Andri sangat vokal dan kita bahkan tahu sudah ada kerangka kerja mengenai pembela HAM, perlindungan pembela HAM. Dan disinilah makin pentingnya dan disinilah kita mesti bikin track record yang lebih jelas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Andri dan apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, sehingga kita sudah bisa menduga siapa yang ada di balik penyerangan ini. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Karena yang disiram air keras adalah seorang pejuang aktivis hak asasi manusia, dan dia baru menyelesaikan podcast yang temanya adalah mempertanyakan aktivitas militer atau keterlibatan militer dalam politik atau dalam banyak institusi sipil. Kita nggak tahu ini kaitannya sebab akibat, tetapi tentu kita mesti menduga dengan kuat bahwa di belakang isu-isu yang hari-hari ini kontroversial soal creeping militarism, soal melemahnya lembaga-lembaga demokrasi, merupakan sinyal bahwa Indonesia ada di dalam the Republic of Fear atau republik yang penuh dengan ketakutan tuh. Dan ini mesti secepat-cepatnya diselesaikan oleh Presiden. Presiden saya kira harus datang di depan pers dan menerangkan atau menjelaskan bahwa soal yang peristiwa yang terjadi kemarin malam itu merupakan penghinaan terhadap demokrasi.